Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya talibat? Insyaallah antunna bi khairin wa sihatin wa afiatin. Semoga Allah melindungi antunna dari segala macam bahaya dan semoga antunna selalu sehat. Insyaallah Ustazah di sini akan mengajarkan hadis arba'in. Apa sih hadis arba'in? Antunna pernah tahu apa arti kata hadis? Hadis di sini adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, atau ketetapannya Nabi. Nah, itu jadi semua perbuatan, pokoknya perkataan, perbuatan semuanya itu berlandaskan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, arba'in itu apa sih? Arba'in itu adalah angka 40. Jadi kita di sini kita membahas tentang hadis yang berjumlah 40. Tapi insya Allah di sini antuna kelas 7 hanya belajar seperempatnya aja. Hadis yang pertama adalah tentang hadis tentang niat. Sekarang Ustazah akan bacakan terlebih dahulu. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-Bukhari wa Muslim. Jadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya. Kita lihat ke terjemah. Innama a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kita kembali ke hadisnya ya. Nah, di sini hadisnya yang mendengar hadis ini adalah Umar. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar. Ustazah kok ini namanya panjang banget? Iya. Ini semuanya adalah Umar bin Khattab. Tentunya insya Allah tahu semua ya. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sendiri adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar meninggal. Amirul Mukminin adalah julukannya Umar. Abi Hafsin juga julukannya Umar. Nanti Ustazah insya Allah akan jelaskan di akhir setelah menjelaskan hadisnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala, jadi di sini Umar bin Khattab mendengarkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau berbicara. Mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dilakukan dengan niat, apapun itu. Mau belajar, mau pakai baju, mau minum, mau naik kendaraan, mau pergi, mau sekolah, mau tidur. Pokoknya mau apapun itu, pastikan antuna selalu niat tapi dengan niat yang baik dan juga niatnya karena Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasannya sesuai apa yang dia niatkan. Maksudnya gimana sih Ustazah? Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Nah, seperti ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, antuna udah sering kan mendengar kata hijrah. Apa sih hijrah? Hijrah itu adalah berperilaku menjadi yang lebih baik. Nah, berperilaku menjadi yang lebih baik itu seperti apa? Nah, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya juga karena Allah dan Rasul. Misalkan
insya Allah besok Ana akan pakai hijab yang besar, baik itu ke sekolah maupun pergi-pergi ke tempat yang lain. Insya Allah Ana akan pakai hijab ini karena takut sama neraka misalkan, atau semuanya yang Ana niatkan karena Allah dan Rasul. Maka hijrah antuna yang dari pakai hijab kecil kemudian memakai hijab besar karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah antuna itu juga karena Allah dan Rasulnya, karena antuna itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan balasannya pun hanya karena dunia. Misalkan antuna dapat jajan misalkan 10.000, tapi mama papa bilang kalau misalkan pakai baju yang rapi, pakai yang menutup aurat, dan memakai hijab, nanti uang jajan sekolahnya jadi 50.000. Terus antuna besok mulai diniatkan, besok Ana mau pakai hijab supaya dapat uang 50.000 uang jajan sekolah. Nah, hijrahnya baik, antuna menjadi yang lebih baik, tapi hijrahnya bukan karena Allah, tapi hanya semata karena dunia, yaitu karena uang. Maka balasannya pun ya udah di dunia dengan mendapatkan uang 50.000 itu, tetapi tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Au imra'atin yankihuha fahijatuhu ila ma hajara ilaihi, atau karena wanita, imro'ah di sini artinya wanita, yankihuha menikah. Misalkan ada wanita salehah memakai hijab, hafizah, terus ada laki-laki yang nggak pernah sholat, puasa pun nggak mau, tapi karena melihat wanita ini soleha, dia mulai, besok Ana mau sholat supaya Ana bisa menikahkan wanita itu. Nah, laki-laki yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, hijrahnya bagus, tetapi bukan karena Allah, tetapi hanya karena ingin menikahkan wanita. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi hanya mendapatkan dunianya aja. Nah, insya Allah di sini antuna paham ya. Insya Allah paham kan? Kalau yang nggak paham nanti silakan ditanyakan di WhatsApp. Nah, katanya seputar Umar bin Khattab. Tadi kan ada di situ, kita kembali ke hadis dulu ya. Di sini kan ada 3 nama, Amirul Mukminin, Abi Hafsin, Umar. Tiga-tiganya ini adalah namanya Umar. Kenapa? Yang pertama, Amirul Mukminin. Umar juga memiliki julukan Amirul Mukminin. Lalu Umar juga memiliki julukan Abu Hafsin. Lalu Umar juga memiliki Al-Faruq. Apa sih? Kenapa kok disebut Amirul Mukminin? Nah, Amirul Mukminin merupakan gelar bagi seorang khalifah. Merupakan gelar bagi seorang penggantinya Rasulullah, pengganti menjadi pemimpin. Jika sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq biasa dipanggil dengan sebutan khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, berbeda dengan Umar bin Khattab. Nah, orang-orang berasumsi bahwa Umar akan bergelar khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Abu Bakar itu kan disebutnya Khalifatul Rasulullah, pengganti Nabi. Nah, kalau misalkan Abu Bakar meninggal, kemudian naiklah Umar sebagai pemimpin, disebutnya apa? Khalifati Rasulillah. Artinya apa? Penggantinya Rasulullah. Karena kenapa? Karena penggantinya Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar, ya kan? Pengganti. Kemudian ke Umar. Jadi makanya disebutnya pengganti Rasulullah, paham? Jadi Umar ini adalah penggantinya Rasulullah. Penggantinya Rasulullah yang pertama siapa? Adalah Abu Bakar. Nah, ketika Umar mendapatkan gelar Khalifati Rasulullah, maka Utsman bin Affan, khalifah ketiga, juga mendapatkan gelar Khalifati Rasulullah. Jadi ada 3.
penggantinya Rasulullah. Pengganti yang pertama Umar, pengganti yang kedua Abu Bakar, kemudian pengganti yang paling pertama adalah Rasulullah, begitu. Kemudian kalau misalkan Ali bin Abi Thalib jadi khalifah setelah Utsman. Nah, itu pun juga sama. Mendapatkan berapa? Khalifati Rasulullah. Penggantinya Rasulullah. Karena yang menggantikan Rasulullah sebelum Ali adalah ada 3 orang. Jadi makanya disebutnya pengganti. Paham? Insyaallah paham ya. Dan karena kepanjangan, para sahabat berasumsi memberi gelar Amirul Mukminin. Amirul itu sendiri artinya pemerintah atau pemimpin. Mukminin adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Nah, Amirul Mukminin adalah pemimpinnya orang-orang mukmin. Yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Pemimpin Islam disebut Amirul Mukminin. Itu. Tapi yang pertama kali mendapat gelar ini adalah Umar. Kemudian adalah Abi Habsin. Siapa Abi Habsin? Habsin itu artinya adalah singa, yang mana hewan buas ini identik dengan sifat berani. Kita tahu kan singa itu identik dengan sifat beraninya, gagah. Nah, seperti itulah Umar bin Khattab di pandangan umat Islam, pandangan para sahabat. Semuanya pada takut sama Umar karena Umar itu saking beraninya dan juga memiliki sifat yang gagah. Kemudian ada Al-Faruq. Apa artinya? Al-Faruq adalah pembeda, yang mana Umar bin Khattab dapat membedakan mana yang hak dan batil. Seperti cerita masuk keislamannya yang hatinya luluh oleh lantunan Al-Quran. Al-Faruq itu artinya pembeda, bisa membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Seperti kita tahu, awal keislamannya Umar bin Khattab adalah apa? Ketika beliau masuk ke Islam itu awalnya adalah ingin membunuh Nabi. Karena ingin membunuh Nabi, beliau bawa pedang, jalan dengan gagah berani menghampiri Nabi ke rumahnya. Tapi ketika di perjalanan ketemu oleh sahabat, ditanya, mau kemana wahai Umar? Kata Umar, aku ingin membunuh Nabi. Nabi itu adalah telah membawa agama yang sesat, membawa agama baru, katanya. Kemudian sahabat ini berkata, Umar, apakah kau tahu bahwa adikmu dan iparmu sudah masuk Islam? Mereka sudah menjadi muslim. Ketika itu Umar marah. Umar gak jadi tuh pengen membunuh Nabi. Tapi Umar balik lagi ke rumahnya, menghampiri adik dan iparnya. Ternyata benar, adik dan iparnya sedang belajar mengaji. Ketika digedor-gedor pintunya, dibukalah sama adiknya. Ditanya, sedang apa? Awalnya adiknya nggak mau mengaku, takut. Akhirnya adiknya ngaku bahwa mereka sudah menjadi muslim dan sedang belajar mengaji. Ketika itu Umar ingin melihat apa yang mereka baca. Ketika dikasih ada surat Toha, Umar baca Toha. Umar langsung bilang. Ketika Umar baca surat Toha, Umar bilang bahwa demi Allah, bahwa ini adalah kalimat-kalimat yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Tapi ini adalah kalimat-kalimat yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Karena kalimat seindah ini tidak mungkin kalimat sihir ataupun kalimat yang dibuat manusia. Kemudian Umar balik lagi tuh ke Darul Arqam, tempatnya Nabi. Di situ di Darul Arqam ada banyak para sahabat, di majlis itu banyak sahabat. Ketika Umar menghampiri Darul Arqam, semua Darul Arqam itu takut. Wah, kenapa nih Umar kesini nih? Ketika Umar gedor-gedor, Muhammad, bukakan pintunya. Ketika dibuka, tiba-tiba apa? Biidznillah, dengan izin Allah, akhirnya Umar ketika masuk tidak membunuh orang-orang yang